Good day everyone, how are you today? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di materi selanjutnya dalam bahasa Inggris, yaitu how to write motivation letter. Bagaimana kita menulis surat motivasi atau motivation letter. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, how to write motivation letter. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih motivation letter dan seberapa penting motivation letter itu. Nah, motivation letter itu biasa disebut juga sebagai cover letter atau personal statement atau letter of motivation. Jadi motivation letter ini, kalau misalnya dulu mungkin waktu SMA kalian mungkin ada yang pernah atau mungkin ada yang juga belum pernah menulis motivation letter, atau yang ketika mendaftar S1 juga untuk beasiswa misalnya, pasti sudah pernah menulis motivation letter. Nah, motivation letter ini ada beberapa fungsinya. Di antaranya adalah untuk di sini mendaftar di antaranya adalah untuk master atau postgraduate degree, atau kalau kalian mau mendaftar S2 atau S3, atau mendaftar scholarship atau beasiswa. Jadi misalnya kalau kalian sebelumnya untuk masuk S1 ini mendaftar beasiswa, pasti salah satu syaratnya adalah untuk menulis motivation letter. Internship atau kerja praktek atau praktek di lapangan itu juga biasanya membutuhkan motivation letter. Atau yang paling terakhir adalah untuk mendaftar job atau pekerjaan. Jadi letter of motivation seperti namanya adalah motivasi, surat motivasi. Kenapa sih kita misalnya kita mendaftar S2 itu kenapa, atau mendaftar di UII misalnya kenapa. Nah, itu motivation letter. Kita mendaftar misalnya di universitas contohnya misalnya University of Manchester. Kenapa kita mendaftar di sana? Itu pertanyaannya. Kenapa misalnya kalau beasiswa, kenapa kita mendaftar beasiswa Hafiz atau Hafizah, atau mendaftar beasiswa pondok pesantren, mendaftar beasiswa nanti misalnya S2 LPDP dan lain-lain. Itu adalah motivation letter motivasi, surat motivasi. Isinya ya motivasi kita kenapa kita memilih mendaftar di 4 ini, salah satu dari 4 ini. Atau bisa untuk mendaftar yang lain juga bisa, tapi yang paling sering motivation letter itu digunakan ya dalam 4 poin ini, baik untuk lanjut sekolah atau lanjut studi, beasiswa, kerja praktek atau magang, kemudian untuk pekerjaan. Itu surat motivasi ini penting. Maka dari itu kita juga mempelajari seperti apa sih sebenarnya struktur yang baik untuk motivation letter. Karena kita tahu saja misalnya kalau kita mendaftar beasiswa nih, misalnya LPDP ada motivation letternya. Yang mendaftar LPDP tidak hanya kalian saja atau tidak hanya kamu saja, tapi ribuan orang. Nah, bagaimana motivation letter, surat motivasi itu menarik dari orang yang mengujinya atau reviewernya, atau yang melihatnya, oh ini menarik nih motivation letternya, nggak seperti kebanyakan orang. Nah, itu nanti dia akan terus membacanya kalau struktur kalian sudah benar, sudah baik, dan menarik dari kata pertamanya, misalnya seperti itu. Nah, komposisi struktur outline yang baik itu ada header atau kepalanya, kemudian first paragraph, middle, conclusion, regards. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini sangat penting. Kenapa kita pelajari sekarang ya, mumpung kalian masih di semester awal, kalian bisa membuat dari sekarang, baik untuk motivation letter mungkin ada walaupun masih awal tuh sudah banyak beasiswa yang terbuka. Jadi ini sangat penting untuk kalian, baik saat kalian mahasiswa sekarang maupun nanti ketika kalian sudah lulus. Nah, ini secara panjangnya ya, secara kelihatannya motivation letter itu selengkap ini. Jadi student address, alamat kita sendiri, kemudian tanggal, kemudian contact person address, yang kita tuju istilahnya seperti itu. Kemudian ada salutation
atau salam awal, kemudian the first paragraph, middle paragraph, conclusion, and closing. Ini struktur motivation letter yang baik. Dan ini sudah saya gunakan berkali-kali dalam ketika saya mendaftar beasiswa yang bermacam-macam sampai juga untuk mendaftar S2 maupun internship. Yang salah satu saya yang akan saya terangkan di sini, saya jabarkan di sini adalah ini waktu saya mendaftar S2 di University of Manchester. Jadi ini adalah strukturnya dan alhamdulillah keterima. Jadi dengan struktur yang baik pasti orang juga akan tertarik dan akan membacanya. Kita ke pertama dulu adalah headernya atau kepala suratnya. Kalau surat resmi mungkin kop surat, tapi ini kan kita surat semi formal ya, jadi bukan dari lembaga tapi dari diri pribadi kita sendiri. Kita cantumkan make sure you address the letter to a specific person if possible, preferably the interviewer. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu orang yang akan membacanya, misalnya kalau di pekerjaan itu HRD-nya misalnya, atau di beasiswanya itu kalau beasiswa kan biasanya institusinya ya, contohnya LPDP atau yang lainnya. Kalau misalnya kita tahu perorangan, kalau di S2 itu di suatu universitas itu ada kontak personnya misalnya, ya tunjukkan aja langsung ke kontak personnya itu. Contohnya di sini, your street address lengkap, city, state, zip code. Jadi di sini saya mencantumkan nama saya, kemudian alamat saya, kemudian date atau tanggalnya, ketika saya menulis itu tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, kemudian name of contact person. Kalau dulu ada Miss Lizzie Jeffries, dia adalah contact person untuk international student, khususnya untuk di admission office-nya, atau kalau di sini panitia PMB ya, seperti itu, penerimaan mahasiswa baru. Kemudian organization, street address, city, state, zip code. Kemudian di sini lengkap universitasnya, organisasinya itu University of Manchester University atau the University of Manchester. Kemudian alamatnya ini, kemudian kota, zip code, negara. Kemudian salutation, di sini ada Dear Miss, Mr, Doctor, dan lain-lain. Di sini Dear Miss Lizzie Jeffries. Ini adalah salah satu contohnya. Harus benar-benar tertata seperti ini kalau mau terstruktur. Kemudian setelah header ada first paragraph. First paragraph itu yang sangat menentukan kalian mau dibaca lanjut atau tidak. Jadi yang pertama tujuannya adalah get the reader's attention. Jadi harus attention atau perhatian pembacanya itu pertama kali membaca paragraf pertama tuh langsung, wah kok ini beda motivation letternya, seperti itu. Kemudian yang kedua, introduce yourself. Perkenalkan diri kalian, tapi tidak usah panjang-panjang, langsung singkat, padat, berisi. Kemudian yang kedua, explain why you are applying. Yang tadi fungsi dari motivation letter itu adalah menenangkan motivasi kalian, kenapa kalian mendaftar program ini, atau misalnya S2, S3, beasiswa, magang, atau yang lainnya, kenapa kalian mendaftar program itu. Nah, ini adalah salah satu contoh first paragraph, cukup panjang, tapi kalau kalian baca singkat. Yang pertama adalah start with attention. Kuncinya adalah saya biasanya menggunakan kata-kata mutiara atau kata-kata yang menjadi inspirasi kalian, kata-kata yang memang kalian banget, atau kata-kata yang memang menjadi motivasi hidup kalian. Contohnya seperti ini. Contoh di sini adalah the best one is who benefits for others, atau sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Itu salah satu kunci motivasi saya lah, seperti itu. That's inspiring quote what I always hold in my life as I see myself in the future as professional engineer who contribute to the society for better environment. Jadi kata mutiara yang inspirasi ini
yang saya selalu pegang di kehidupan saya, seperti saya melihat diri saya di masa akan datang sebagai teknisi engineer yang profesional yang dapat berkontribusi untuk society, untuk masyarakat, untuk lingkungan yang lebih baik. Ini start with attention. Kemudian, ini kata pertama sudah, wah ini ada kata mutiara apa nih? Atau, oh ini kok kalimatnya nggak seperti biasanya. Dan baru introduction, I'm currently a final year textile engineering and management student at Sasha University of Applied Sciences as my double degree program besides chemical textile engineering in Universitas Islam Indonesia. Jadi ini introduction tapi nggak bilang, hi I am Febri, I am student of bla bla bla, enggak. Tapi langsung nama saya, bukan nama saya, posisi saya, tapi yang juga menonjolkan kelebihan saya. Kalau di sini, karena waktu itu saya double degree UII dan suction, saya sebutkan bahwa saya sekarang sudah menempuh tahun terakhir di suction itu. Kemudian keterangan why apply, kenapa kita mendaftar program ini. Di sini saya langsung, I would like to continue my study in composite materials, postgraduate research, because I am interested in composite division since I did my latest internship in Indonesia Aerospace atau PT Dirgantara Indonesia in division of bonding and composite, and also in Teijin Aramet Divit, the Netherlands, on similar division which was ultra high molecular weight polyethylene composite. Jadi di sini jelaskan kenapa kita mendaftar dan apa background kita yang berhubungan dengan itu. Karena di sini saya mendaftar Technical Textile atau Textile Technology di University of Manchester. Kemudian saya menghubungkan dengan previous background saya atau latar belakang saya. Saya pernah kerja praktek atau magang di industri yang komposit banget atau tekstil secara teknik. Nah, di sini saya jelaskan saya pernah ke PT Dirgantara Indonesia, saya juga pernah magang di Teijin Aramet. Dua-duanya adalah technical textile atau khususnya untuk komposit. Jadi, saya jelaskan. Jadi, selain kita menjelaskan kenapa saya mendaftar, kita juga harus menampilkan background kita yang terbaik. Kemudian di bagian middle, bagian tengah itu highlight skills. Keahlian kita itu di highlight atau ditampilkan. Kemudian explain why you think you are the right person for this program. Menjelaskan kenapa kamu orang yang tepat untuk program ini. Kemudian provide concrete evidence. Kemudian sebutkan bukti yang konkret yang nyata. Show, don't tell. Use information from resume. Kemudian tampilkan, jangan ceritakan. Jadi selain kita biasanya ada motivation letter, kemudian ada CV kita atau biodata kita. Jadi kita harus menjelaskan sesuai dengan CV kita. Kemudian include specific credible examples of qualifications for the program. Kemudian masukkan juga secara spesifik, kemudian credible contoh-contoh kualifikasi untuk program itu. Misalnya program magang ya. Misalnya kita mendaftar untuk magang. Kualifikasi di situ misalnya harus berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun. Jadi kita harus sebutkan spesifik program kita, misalnya pernah magang sebelumnya di perusahaan besar 2 tahun juga. Jadi sesuai dengan kualifikasi programnya. Nah, contoh di sini lanjutan dari surat yang tadi ya. Saya menyebutkan skills-nya, highlight skills di sini. Kemudian kenapa kamu merupakan orang yang tepat untuk daftar ini. Kemudian jangan lupa evidence atau buktinya. Setelah itu kita di sini adalah skills. Saya jelaskan satu-satu ya. As you can see on my CV, my academic and leisure activities have given me the capability and confidence to work with people from a variety of social backgrounds. Jadi skill saya atau keahlian saya adalah bisa bekerja di di lingkungan yang beragam orangnya. Itu adalah mungkin salah satu keahlian atau highlight saya seperti itu. Atau kalian bisa menambahkan untuk diri kalian sendiri, misalnya skill saya adalah
Misalnya di bidang matematika, saya bisa menghitung misalnya perhitungan kimia yang rumit atau fisika yang rumit, sehingga contohnya saya mendapat IPK yang tinggi, khususnya pada mata kuliah ini saya mendapat nilai A, itu juga bisa. Kemudian why you, kenapa? My ability to work under pressure has been illustrated by my handling of the requirement to study and to juggle domestic responsibilities or efficiency. Kemudian secara spesifik saya menyebutkan bahwa saya bisa bekerja under pressure, sehingga saya bisa belajar, bekerja, dan kalau ada masalah-masalah saya bisa menghadapinya. Kemudian, I believe that through the previous internship research at Teijin Aramid BV, which is a multinational company, has shown myself to be capable of organizing my time effectively and using my initiative to come up with original ideas. Kemudian ini buktinya, kita sudah menjelaskan buktinya apa? Buktinya saya pernah kerja praktek di suatu perusahaan multinasional, dan situ dengan waktu yang sempit tapi tugas yang banyak saya bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah end of letter. Jadi surat yang bagian terakhir, conclude with next step, regards. Jadi di sini conclusion. Contohnya adalah I'm available for interview at any time, and should you require any further information, please do not hesitate to contact me. Atau kalau bahasa Indonesia, terima kasih atas kerjasamanya, saya menunggu untuk dihubungi lagi, seperti itu. Kemudian terakhir adalah regards atau salam. Nah, ini lengkapnya dari tadi. Jadi ingat, ada header, ada first paragraph, ada middle paragraph, dan ada penutupnya. Penutup, conclusion dan regards-nya. Nah, itu saja motivation letter kali ini yang saya bahas. Jadi untuk kalian bersiap-siap untuk misalnya mau mendaftar beasiswa atau apapun itu, bisa membuat motivation letter dari sekarang. Nah, tugas untuk minggu ini, silakan kalian pilih salah satu, boleh untuk mendaftar S2, boleh beasiswa, boleh magang, boleh kerja. Silakan dari 4 itu kalian buat, kemudian sesuai dengan strukturnya, dan deadline-nya adalah minggu depan. Jadi silakan kerjakan, kemudian nanti silahkan di-upload di Google Classroom. Bagi teman-teman yang lain yang memang tidak kuliah bahasa Inggris, silahkan praktekkan struktur ini untuk diri kalian sendiri, atau kalian bisa sebarkan informasi ini bagi teman-teman yang mau mendaftar beasiswa misalnya, supaya strukturnya yang benar seperti ini, dan bisa semoga bisa keterima di program atau institusi yang kalian inginkan. Marilah kita akhiri materi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.